Halo saudara-saudari sekalian, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga remaja akhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julinartri Saragi, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler A, tahun 2021. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Perkembangan dan pertumbuhan pada seorang manusia dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap sebelum lahir dan tahap manusia sesudah lahir. Perkembangan sebelum lahir terjadi di dalam rahim ibu, sedangkan perkembangan setelah lahir dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu masa manusia masih bayi, masa manusia saat anak-anak, masa manusia menjadi remaja, masa manusia menjadi dewasa, dan masa manusia sudah lanjut usia. Hal ini membuktikan bahwa setiap makhluk hidup akan mengalami fase tumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan yang dialami oleh manusia. Berikut penjelasannya. Pertama, masa prenatal atau dalam kandungan. Pada masa ini merupakan periode di antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuk zigot yang berbentuk menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebih selama 9 bulan. Yang kedua ialah fase bayi. Pada fase bayi dibagi berdasarkan usianya. Yang pertama ialah newborn, yaitu 0 hari sampai dengan 1 bulan. Yang kedua infant, yaitu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang ketiga toddler, 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pada masa ini, saya masih sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitar saya. Pada masa ini, saya juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan motorik, maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Saya akan menangis saat saya merasa lapar, saya menangis saat mengantuk, saat popok saya penuh, hingga saya kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka anak akan semakin pandai berbicara, bernyanyi, hingga gerakan motorik seperti menendang bola. Yang ketiga, pertumbuhan manusia masa kanak-kanak. Setelah usia 2-5 tahun disebut masa kanak-kanak manusia atau balita. Pada usia ini, anak sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungannya. Setelah usia 5 tahun, anak sudah mampu bersosialisasi dan mulai sekolah. Masa ini merupakan masa anak-anak, yaitu masa anak mengalami perkembangan yang luar biasa. Anak dapat berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Kerja otaknya makin membaik sehingga anak mulai dapat berpikir dan bersikap. Yang keempat, pertumbuhan manusia masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, manusia mengalami masa remaja. Saat remaja, manusia berusia belasan tahun. Saat masa peralihan manusia dari anak-anak menuju manusia, remaja manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Penting menyangkut organ reproduksi atau alat perkembangbiakan. Masa ini sering disebut masa pubertas manusia atau akil balik. Pada masa ini perempuan, yaitu saya sendiri, pubertas berlangsung antara usia sampai 9-13 tahun. Ini ke anak perempuan mengalami perubahan fisik dan psikologis yang berkaitan dengan perkembangan organ-organ reproduksinya. Yang kelima ialah pertumbuhan manusia masa dewasa. Setelah akhir masa remaja, saya mengalami masa dewasa. Pada masa ini, pertumbuhan manusia sudah mencapai pada puncaknya. Pada manusia dewasa, kerja otaknya berfungsi amat baik, sehingga dapat memutuskan dan melaksanakan pilihan terbaik dalam hidupnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.